Halo semuanya, apa kabar? Udah lama ya aku nggak bikin video. Nah, aku tuh udah buat video tentang Viso sekitaran ada 2 video ya. Nah, di situ dua apa tiga ya? Tiga kayaknya. Nah, di situ sering banget muncul pertanyaan yang berulang-ulang. Cuman satu, bukan hanya satu orang, dua, tiga pertanyaannya tuh ya yang sama gitu. Jadi daripada aku harus balas satu-satu dengan jawaban yang sama, mending aku buat video ini aja, video untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berulang kali, yang udah sering banget ditanyain sama teman-teman penulis. Nah, aku langsung aja ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Tanda tangan kontrak di tanggal 18 November. Nah, kira-kira kapan dapat bonus tanda tangan dan bonus retensinya? Nah, jawabannya ini untuk menjawab pertanyaan sendiri sih ya. Jadi misal aja nih kamu kontraknya mau tanggal 1 November, 18 November, 30 November, jawabannya akan tetap sama, yaitu bonus tanda tangan ini sebesar $30 akan kamu dapat ketika tulisanmu itu sudah mencapai 30.000 kata. 30.000 kata ini dihitung dari jumlah kata dari bab 1, dari bab yang kamu upload di Viso. Jadi bukan 30.000 kata setelah tanda tangan, bukan, tapi 30.000 kata dari bab 1 yang sebelum kamu ajukan tanda tangannya itu pun juga udah dihitung gitu. Jadi intinya kamu lihat aja nanti di kolom yang jumlah kata yang sudah kamu update. Kalau udah 30.000 kata ya kamu akan dapat bonus tanda tangannya. Nah, misalnya nih kamu ajukan kontrak kan 18 November. Kamu tanda tangan kontrak atau tanggal efektifnya di kontrak itu mulai tanggal 18 November. Nah, di tanggal 30 November itu ceritamu udah mencapai 30.000 kata. Nanti kamu akan dapat bonus di tanggal 18 Desember sebesar $30. Nah, misalnya lagi nih, 18 November itu kan bulan pertama nih. Jadi masih ada syaratnya, masih bisa bolong-bolong lebih dari 4 atau bahkan kamu libur, kamu baru mulai daily-nya itu di tanggal 1 Desember. Nah, jadi itu masuk hitungan bulan kedua kan, Desember itu. Dan di Desember itu baru ceritamu itu mencapai 30.000 kata di tanggal 15 Desember. Itu kamu akan dapat bonus tanda tangannya itu di tanggal 18 Januari 2023. Misalnya kamu kalau di tanggal 30 November itu kamu udah mencapai 30.000 kata, ya kamu akan dapat bonus di 18 Desember. Tapi kalau di bulan Desembernya baru kamu dapat 30.000 kata, maka kamu akan dapat pembayaran bonusnya itu di bulan Januari di tanggal 18. Oke, untuk bonus retensi, kapan sih kamu akan dapat bonus retensi? Nah, kamu akan dapat bonus retensi ketika ceritamu itu mencapai 70.000 kata. Total update-nya itu mencapai 70.000 kata. Kemudian ceritamu itu mencapai 600 tayangan, retensi minimal 20% di jumlah kata dasar yang sudah ditentukan oleh pihak Viso. Nah, ini aku tunjukin tabelnya ya. Nah, itu berdasarkan dari jumlah kata dasar. Jadi biasanya 70.000 kata itu dihitung bonus retensinya itu di kata dasar 50.000. Nah, kemudian ceritamu itu minimal update 1 bulan itu minimal di 30.000 jumlah kata. Kemudian kamu nggak pernah libur lebih dari 4 hari, atau libur 4 hari pun juga nggak berturut-turut. Jadi kayak misal tanggal 1, 2, 3, 4 itu kamu udah 4 hari berturut-turut, itu kamu nggak bisa memenuhi syarat untuk dapat bonus retensi. Jadi usahakan kamu kalau mau libur 1 bulan itu boleh 4 hari, tapi nggak boleh berturut-turut. Di bulan kedua ya, ingat. Kalau di bulan pertama kamu masih bisa libur lebih dari 4 hari. Tapi kalau udah mulai bulan kedua, nggak boleh libur lebih dari 4 hari. Misalnya nih, kita merujuk pada pertanyaan yang tadi ya. Kalau misal tanggal efektif kontraknya itu di 18 November. Nah, kemudian kamu mulai daily-nya itu di bulan kedua, yaitu bulan Desember. Dan ceritamu itu baru mencapai 70.000 kata di bulan Januari 2023. Sekaligus jumlah retensinya itu bagus nih, di 20%. Di tanggal 3 sampai 9 Februari. Nah, karena perhitungan bonus retensinya ini biasanya di tanggal 3 sampai 9 di bulan berikutnya. Nah, itu kamu akan dapat bonus, kamu akan terima bonusnya itu di tanggal 18 sampai 21 Februari. Biasanya kalau mulai bonus masuk itu tanggal 18, tapi biasanya kalau paling lama ya tanggal 20-21 di bulan Februari 2023. Jadi gini, masih bingung? Oke, aku jelasin lagi ya. Jadi gini, misalnya ceritamu itu kan mulai kontrak efektifnya di 18 November. Nah, kamu mulai daily-nya itu di bulan kedua, yaitu Desember, dan kamu update-nya itu setiap bulannya 30.000 kata.
Nah, jadi di bulan Januari itu baru kamu memenuhi syarat 70.000 kata nih. Perhitungannya mungkin di tanggal 31 Januari baru deh kamu mencapai 70.000 kata. Dan retensimu itu di 31 Januari itu 30%. Nah, kamu jangan senang dulu nih, karena perhitungan retensi untuk bonusnya itu tuh bukan di akhir bulan 31 Januari, tapi akan dihitung lihat bonus retensi ya, presentasi retensinya itu di tanggal 3 sampai 9 Februari. Nah, misalnya nih kan kamu udah retensimu bagus nih 30% di 31 Januari. Tahu-tahu di tanggal 9 Februari retensimu anjlok di 16%. Wah, itu maaf banget ya. Dengan berat hati aku bilang bahwa kamu nggak dapat bonus retensi di tanggal 18 Februari. Jadi benar-benar kamu harus upayakan, pertahankan sambil terus berdoa semoga aja retensimu itu aman di tanggal 3 sampai 9 tiap bulannya. Jadi misal kamu mau dapat bonus retensi di bulan Januari, ya berarti kamu harus usahakan di bulan Januari tanggal 3 sampai 9 itu retensimu bagus di atas 20%. Dan ingat baik-baik ya, untuk pembayaran bonus di Viso itu tiap tanggal 18. Jadi kamu jangan berharap kalau misal di tanggal 20, misal kamu tanggal tanda tangan efektifnya itu tanggal 18 November, terus tanggal 23 kamu udah mencapai 30.000 kata. Kamu berharap di tanggal 24 udah langsung dapat bonus $30, ya nggak bisa. Bonusmu itu tetap dapatnya itu di tiap tanggal 18 di bulan berikutnya. Dan ingat, bonus retensi ini dapat pada saat ceritamu ongoing, dan bonus retensi ini hanya dapat jika ceritamu itu memenuhi syarat. Jadi misal bulan ini kamu udah dapat bonus retensi nih, di bulan depan ternyata nggak mencapai bonus retensi, ya udah kamu nggak bisa dapat lagi bonusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, misal baru dapat notifikasi lolos dari baru aja dapat notifikasi lolos kontrak dari Viso. Nah, kira-kira kapan nih dapat email berisi kontrak dari pihak Viso? Biasanya sih kamu tunggu aja ya, mungkin 7 sampai 10 hari. Tapi kalau misal lebih dari itu kamu nggak dapat email, ya silakan kamu tanyakan aja ya langsung ke admin di Instagram admin Viso official, ataukah kamu bisa langsung ke Viso versi website yang www.viso.org. Terus kamu langsung tanyakan aja lewat helpdesk dengan mengikuti format pertanyaan yang sudah ada tertera di sana. Seperti yang aku lampirkan ini ya, ikut aja cara-caranya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah selesai tanda tangan, berapa lama nih satu cerita berubah menjadi tanda tangani, dan sebaiknya update cerita setelah tanda tangan atau sebelum? Oke, sebenarnya jujur ya, sesungguhnya tuh untuk status perubahan dari cerita yang belum ditandatangani ke cerita berubah menjadi ditandatangani itu, untuk aku pribadi aku nggak terlalu pedulikan itu. Maksudnya aku sama sekali nggak tahu berapa lama berubah statusnya itu, karena aku biasanya fokus untuk update aja gitu. Dan biasanya untuk aku pribadi sih, aku biasanya dailynya itu setelah di bulan kedua. Di bulan pertama ya aku cuma update 1-2 bab aja lah, tapi biasanya bulan pertama itu aku fokuskan untuk promosi aja gitu. Nah, selanjutnya saranku ya, kamu update-nya itu setelah tanda tangan, dan sebaiknya update tiap hari itu di bulan kedua aja. Di bulan pertama kamu fokus nabung bab dan juga promosi. Bulan pertama itu dihitung dari mana? Bulan pertama dihitung dari tanggal efektif kontrak ceritamu. Nah, di mana lihat tanggal efektif kontrak? Kamu bisa lihat aja berisi di kontrakmu, atau kamu bisa aja kliknya di info cerita. Untuk bulan kedua biasanya dihitung di tanggal 1 bulan kedua setelah tanggal efektif. Misalnya kamu tanggal efektif kontrakmu itu tanggal 18 November atau enggak tanggal 30 November. November itulah bulan pertama. Jadi bulan pertama itu kamu masih bisa bolong lebih dari 4 hari, kamu masih boleh, atau enggak update sama sekalipun di bulan pertama pun juga enggak apa-apa. Nah, nanti di bulan kedua itu ada bulan Desember, tanggal 1 Desember. Itu kamu harus update tiap hari, boleh libur, tapi nggak boleh libur lebih dari 4 hari atau 4 hari berturut-turut, itu nggak boleh. Nah, pertanyaan yang keempat, sebaiknya ajukan kontrak di awal atau di akhir bulan? Ini berdasarkan pengalamanku ya. Sekarang tuh kontrak lolos notifikasi di Viso tuh sangat cepet banget. Dulu bisa nunggu berbulan-bulan, tapi sekarang tuh bisa hitungan hari aja udah langsung dapat notifikasi lolos. Dan biasanya proses
dari notifikasi lolos kontrak sampai ke selesai tanda tangan kontrak tuh nggak lama rentang waktunya, mungkin bisa aja hanya 1 atau 2 minggu. Jadi menurutku sebaiknya kamu ajukannya di awal bulan biar kamu punya ada kesempatan untuk nabung bab yang banyak di bulan pertama sambil kamu promosi di grup-grup pembaca di Viso, di FB, atau promosi lewat Instagram, TikTok, atau media sosial manapun yang kamu punya. Nah, nanti bulan kedua itulah baru kamu mulai daily, mulai upload tiap hari. Ini pun juga bisa memudahkan kamu untuk punya waktu yang banyak untuk bisa baca kembali cerita yang kamu tulis. Kemudian mungkin kalau masih ada plot hole atau masih ada yang bisa diperbaiki, bisa direvisi. Kalau kamu nggak punya tabungan bab, itu susah, kamu bakal keteteran. Bisa aja kan ada banyak acara-acara mendadak, nah kamu akhirnya pun juga nggak punya tabungan yang cukup, akhirnya bisa gagal daily gitu. Jadi mending bulan pertama kamu fokus promosi dan nabung bab yang banyak. Nanti kalau mau update itu di bulan kedua aja. Tapi kalau misalnya nih kamu yang tipe mau ngejar cepet dapat bonus tanda tangan $30 itu dan mau pengen cepat dapat bonus retensi, ya udah kamu update aja di bulan pertama, nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya nih kamu update, kamu mengajukan kontraknya itu misal di pertengahan bulan atau pas di tanggal 20-an, 23, 24, 25 gitu. Tahu-tahu kontrak turunnya itu tanggal efektif kontrakmu adalah tanggal 30 November misalnya. Wah, itu bulan November itu udah bulan pertama tuh. Dan keesokan harinya tanggal 1 Desember itu udah masuk bulan kedua, kamu udah langsung update. Capek banget kan itu pasti, kamu belum lagi kalau nggak ada cukup tabungan bab itu kamu bakal pusing gitu. Jadi ya sebaiknya kamu ajukan kontraknya di awal bulan aja. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Sebaiknya ajukan kontrak dulu baru cari pembaca atau cari pembaca dulu baru ajukan kontrak? Oke, ini aku jawab berdasarkan pengalaman kayak aja ya. Dan aku jawab serealistis mungkin yang sesuai dengan pengalamanku. Aku jawab ya, untuk dapat membaca di Viso, kalau misal kamu itu adalah penulis pemula banget, belum punya pembaca setia, dan ceritamu itu unsur romance tapi nggak ada unsur-unsur dewasanya, kamu harus banyak belajar, masih punya banyak kekurangan dalam hal kepenulisan, itu bakalan sulit banget untuk dapat mengumpulkan banyak jumlah tayangan. Itu sulit dan itu harus ekstra banget untuk promosi. Kalau nggak, kamu hanya duduk dan berharap update aja tuh pembacamu akan menemukan sendiri ceritamu, wah mending kamu gak usah nulis di Viso aja deh, serius. Dan itu pun jujur ya, untuk penulis pemula yang mau dapat jumlah tayangan yang banyak di awal-awal nulis tuh bakal sulit kalau kamu nggak promosi ya. Jadi kamu harus mikir balik promosi, mau dipakai semua sosial mediamu, mau masuk ke grup-grup di Viso, promosi semuanya. Dan itu pun juga dapat setelah mungkin misalnya nih kamu dapat 600 tayangan pun juga nggak menjamin retensimu aman gitu. Retensimu bisa aja tiba-tiba anjlok, atau bahkan kamu udah dapat puluhan ribu tayangan tapi retensimu itu nggak mencapai 20% misalnya. Jadi ya menurutku tergantung kamu aja gitu. Kalau memang motivasimu pengen dapat uang, ya sebaiknya kamu cari pembaca dulu, minimal dapat 300 atau 400 tayangan lah. Kalau memang mau lebih ekstrim lagi, nunggu sampai ketik sampai 50.000 kata biar nanti kotak dashboard retensinya bisa kebuka, kamu bisa lihat. Kalau misalnya retensimu bagus mencapai 20%, ya kamu harus ajukan kontrak gitu. Kalau memang kamu mau coba aja uji nyali nulis di Viso, pengen uji konsistensi, untuk melatih konsistensi kamu menulis dan dapat uang itu adalah bonus, ya nggak apa-apa, kamu bisa langsung ajukan kontrak kalau ceritamu itu udah mencapai 5.000 kata atau minimal 5 bab. Oke, itu dulu ya 5 pertanyaan aku jawab. Next aku akan buat video yang menjawab pertanyaan yang berulang kali aku dapat seputar Viso di video selanjutnya di part 2 ya. Oke, sampai jumpa, semoga hari ini